Jaboa Ape. Hai Ma, lagi ngapain? Kok bengong? Ini Pak, tadi Mama nonton berita yang bikin hati jadi galau. Oh iya? Emangnya ada berita apa, Ma? Ada berita tentang wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di beberapa wilayah di Indonesia. Ada berita tentang hepatitis akut, berita tentang cacar monyet, dan berita tentang pencarian orang yang tenggelam di Sungai Are. Mendengar semua berita ini membuat Mama jadi ingat pertanyaan guru Mama waktu SD. Guru Mama bertanya pada murid-murid, mengapa bayi yang baru lahir langsung menangis dan bukan tertawa? Tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan itu. Lalu guru Mama bilang, bayi yang lahir langsung menangis karena takut. Walaupun otaknya belum mengerti, tapi hatinya tahu bahwa dia baru datang ke dunia yang penuh penderitaan. Banyak tantangan menanti di sepanjang hidupnya untuk dihadapi dan diselesaikan. Entah mengapa, penjelasan guru Mama menempel kuat di hati Mama hingga sekarang. Waktu Mama lebih besar, dunia medis menjelaskan bahwa bayi menangis saat lahir dianggap sebagai situasi yang ideal dan menandakan bayi dalam kondisi baik. Setelah bayi lahir, dokter biasanya akan menggunakan tabung penghisap untuk membersihkan sisa cairan di hidung dan mulut. Tindakan ini memicu sistem tubuh serta merangsang tangisan bayi yang menandakan paru-paru dan sistem pernafasan sudah berfungsi dengan baik. Apa yang dijelaskan dunia medis memberikan pengertian pada otak, tapi apa yang dijelaskan guru Mama memberikan pengertian pada hati. Jika kita lihat di sekeliling kita, ada begitu banyak orang yang berjuang untuk keluar dari kesusahan dan penderitaan mereka masing-masing. Kalau Papa pikir, tidak ada yang salah dari apa yang dikatakan guru Mama itu. Penderitaan adalah kesulitan, kesusahan, dan keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Banyak orang tidak suka dengan penderitaan, karena penderitaan merampas rasa nyaman dan keadaan baik dari kita. Sakit penyakit, kematian, kekurangan, kehilangan, bencana, dan lainnya menimbulkan banyak kesedihan dan tekanan pada hati banyak orang. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa begitu banyak kesusahan dan penderitaan dalam hidup manusia yang singkat ini? Sebenarnya, penderitaan itu tidak seburuk yang dipikirkan orang. Masalah-masalah dalam hidup, tekanan dan kesusahan dimaksudkan untuk memperkuat akar kita dan mendewasakan kita. Penderitaan sebenarnya sama seperti gangguan yang datang pada sebuah tiram. Gangguan pada tiram membuat tiram mengeluarkan cairan naker untuk membungkus objek asing yang masuk dan mutiara pun terbentuk. Sama seperti sebuah mutiara dibentuk lewat gangguan, Tuhan memakai kesulitan untuk membentuk sesuatu yang indah dalam hidup kita. Kesulitan memiliki cara khusus untuk menyingkapkan siapa diri kita yang sebenarnya dan memberi kita kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Saat kesulitan datang, cara kita berespon akan sangat menentukan hidup kita akan menjadi better atau bitter, menjadi lebih baik atau lebih buruk. Respon atau tanggapan yang benar terhadap kesulitan dan terhadap hal-hal yang melukai kita akan menjadi kunci untuk memiliki kesehatan spiritual, mental, dan emosional yang baik. Jika kita berespon dengan baik, gangguan-gangguan yang membandel, ketidakadilan, penundaan yang menyakitkan, bahkan trauma-trauma masa kecil
dapat diubah Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi, sebenarnya penderitaan itu tidak buruk dan bukan hal yang menakutkan seperti yang dipikirkan kebanyakan orang. Penjelasan Papa membuat Mama jadi ingat cerita tentang seorang ibu yang sedang membuat sulaman di atas kain strimin. Setiap sore, anaknya yang masih kecil melihat ibunya duduk di atas kursi sambil menusuk benang warna-warni keluar masuk kain. Karena masih kecil, anak itu melihat sulaman ibunya dari bagian bawah kain. Anak itu melihat benang-benang berantakan membentuk gambar yang tidak dapat dipahami. Anaknya bertanya, "Ibu sedang membuat apa?" Ibunya hanya tersenyum. Suatu hari, ketika anaknya datang seperti biasa untuk melihat dan bertanya apa yang sedang ibu buat, ibunya menjawab, "Tunggu sebentar. Ibu akan mengikat benang terakhir dari sulaman ibu." Setelah selesai, ibunya membentangkan hasil sulamannya di atas meja, lalu menggendong anaknya untuk melihat hasil karya ibunya. Waktu melihat sulaman ibunya dari atas, anak itu berseru, "Wow, indah sekali!" Seseorang bilang, hidup kita seperti kain strimin. Semua yang terjadi dalam hidup kita, baik suka dan duka, seperti benang warna-warni yang disulam oleh tangan Tuhan dalam hidup kita. Dalam menjalani hidup, kita sering bingung seperti anak kecil di cerita tadi. Kita lahir untuk apa? Mengapa ini terjadi? Mengapa begini? Dan mengapa begitu? Sering tidak ada jawaban untuk semua pertanyaan. Kita merasa hidup begitu kacau dan berantakan seperti sulaman yang dilihat dari bagian bawah kain strimin. Dalam keadaan seperti itu, kita harus tetap percaya dan terus lakukan yang baik. Suatu hari nanti, saat hidup kita berakhir, saat Tuhan selesai mengerjakan semua karyanya dalam hidup kita akan melihat dan terkagum dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Hidup manusia adalah mahakarya Tuhan. Mama pikir penjelasan Papa dan penjelasan orang dalam cerita kain strimin itu benar. Penderitaan bukan hal yang buruk. Penderitaan adalah salah satu cara yang Tuhan pakai untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik selama kita berespon dengan benar. Kalau begitu, Mama akan berusaha untuk selalu berespon benar dan tetap hidup benar saat kesulitan datang. Mama ingin hidup Mama menjadi hasil sulaman yang indah di tangan Tuhan. Papa juga mau dong. Semua orang tidak suka penderitaan karena merampas rasa nyaman hidup kita. Banyak orang bertanya, mengapa ada banyak penderitaan di hidup manusia yang sangat singkat. Sebenarnya penderitaan tidak buruk. Penderitaan bukan hal menakutkan. Gangguan pada sebuah tiram membentuk mutiara yang sangat indah. Penderitaan dapat memperkuat kita, membuat kita menjadi dewasa. Dengan respon benar, Tuhan ubah derita menjadi berkat. Sebenarnya
buruk. Penderitaan bukan hal menakutkan. Gangguan pada sebuah tiram membentuk mutiara yang sangat indah. Penderitaan dapat memperkuat kita, membuat kita menjadi dewasa. Dengan respon benar, Tuhan ubah derita menjadi berkat.